Putri juga menyoroti pertumbuhan kredit UMKM yang masih mengalami tren perlambatan. Per Juli 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,82% secara tahunan. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto melontarkan kritik pedas terkait rencana pembangunan embung oleh Kementerian Pertanian. Ia menilai ukuran embung yang hanya 15 kali 15 meter terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran besar yang disiapkan pemerintah. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin menyoroti banyaknya keluhan pelaku usaha yang kesulitan mengajukan kredit UMKM di perbankan. Selain itu rasio kredit bermasalah juga dicatat mengalami tren kenaikan. Putri juga menyoroti pertumbuhan kredit UMKM yang masih mengalami tren perlambatan. Per Juli 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 1,82% secara tahunan. Padahal pada Juli tahun lalu tumbuh jauh lebih tinggi 5,15%. Selain itu, porsi kredit UMKM dibandingkan dengan total kredit perbankan secara keseluruhan masih di bawah 20% sejak awal tahun ini dan terus mengalami tren penurunan, yakni dengan porsi sebesar 18,61%. Karena selama ini yang selalu kami dengar dari masyarakat adalah rumitnya proses untuk mengajukan kredit UMKM. Dan tentu harapannya akses modal usaha untuk UMKM ini bisa lebih mudah dijangkau dengan adanya peraturan ini dan tidak ada lagi masyarakat yang terjerat rentenir ataupun pinjaman online ilegal. Ya, sementara itu menanggapi sorotan Komisi 11 DPR RI terkait dengan banyaknya keluhan pelaku usaha yang kesulitan mengajukan kredit UMKM di perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Ediana Rey mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung inisiatif program pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sektor UMKM. Dian mengungkapkan OJK juga mendukung inisiatif program pemerintah dalam mendukung UMKM, diantaranya adalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan pelaksanaan hapus tagih untuk debitur UMKM. Adapun berdasarkan data Kementerian UMKM hingga 30 April 2025, realisasi penghapusan utang UMKM baru mencapai 19.375 UMKM dengan nilai 486 miliar rupiah. Padahal target awal yang ditetapkan mencapai lebih dari 1 juta debitur dengan total nilai piutang 14,8 triliun rupiah. Kita memang kalau dalam menangani kredit UMKM itu seharusnya memang antara kuantitatif dan kualitatif itu kemudian menjadi seimbang, Pak. Dan ini yang paling kita harus pastikan dalam pengertian bahwa kita pemberian kredit semata-mata UMKM yang misalnya katakanlah dilakukan secara tergesa-gesa atau secara masif tanpa mempertimbangkan masalah-masalah kelancaran bisnis UMKM dan lain sebagainya, ini akan menjadi persoalan tersendiri, Pak. Bahkan ini menimbulkan persoalan kepada UMKM, bahkan membuat UMKM itu menjadi. Polandia mendesak negara-negara anggota Blok Uni Eropa untuk menghentikan impor minyak hingga gas alam dari Rusia pada akhir tahun 2026. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengkritik pedas terkait dengan rencana pembangunan embung oleh Kementerian Pertanian. Komisi 4 menilai ukuran embung yang hanya 15 kali 15 meter terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran besar yang disiapkan pemerintah senilai 382 miliar rupiah. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto melontarkan kritik pedas terkait rencana pembangunan embung oleh Kementerian Pertanian. Ia menilai ukuran embung yang hanya 15 kali 15 meter terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran besar yang disiapkan pemerintah. Menurut perhitungannya, dari total anggaran 382 miliar rupiah untuk 3.000 unit, tiap embung setara 127 juta rupiah. Titik menekankan agar program embung tidak asal jalan. Menurutnya, jika ukuran terlalu kecil dan manfaatnya tidak terasa, proyek ini hanya buang-buang anggaran. Itu permintaan di daerah-daerah ya Bu ya, banyak yang embung tuh. Jadi supaya diadakan lagi. Tapi kalau ini adanya kolam lele, ya tolong dikaji lagi ya. Ya. Mungkin volumenya nggak perlu 3.000, tapi yang proper lah, embung serius gitu.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan embung akan difokuskan di daerah padat hujan. Menurutnya di sejumlah wilayah masyarakat lebih suka sumur bor meskipun hasilnya kerap berupa air asin. Embung tak hanya dipakai untuk irigasi pertanian. Beberapa masyarakat di pesisir bahkan memanfaatkannya sebagai sumber rumah tangga saat musim kemarau. Oleh karena itu, Wamentan mengklaim kebutuhan embung berbeda-beda dan kadang masyarakat lebih memilih sumur dalam atau swakelola. Embung ini kan ditargetkan itu pada lahan tada hujan. Di mana? Karena kalau dengan angka anggaran itu Pak, itu kami tawarkan gitu. Misalnya di tempatnya Pak Firman itu, atau di Rembang, di Pati itu ada, masyarakatnya itu sebetulnya sebelum mau embung, itu maunya sumur dalam saja. Karena mungkin lebih mudah, kemudian nggak perlu area yang luas. Ya. Karena kan di Jawa daerah tada hujan ini kan urusan luasan lahan ini kan jadi isu sensitif. Seperti diketahui, embung dirancang berkapasitas minimal 500 meter kubik. Ukuran yang ditawarkan bervariasi mulai panjang 20-50 meter, lebar 7-30 meter, hingga tinggi 3 meter. Tim Liputan, IDX Channel. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 7,03%. Namun dinilai masih relatif lemah untuk mendorong laju ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Dari sisi permintaan, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi karena tingginya suku bunga pinjaman. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih mengandalkan dana internal ketimbang mengajukan kredit ke bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis point dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025. Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Peri menambahkan kondisi wait and see yang dilakukan pengusaha berimbas pada masih tingginya nilai fasilitas pinjaman yang belum dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski plafon kredit tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Tim Liputan, IDX Channel.